Halo sobat, kali ini kita akan mereview singkat satu unit Daihatsu Sigra 1200 RMT manual. Jadi di review kali ini kita akan review mobil ini lebih ke fungsionalnya saja. Jadi kira-kira masih worth it nggak gitu ya, masih layak nggak mobil ini kita beli dengan kondisi baru di tahun 2024. Dan kira-kira fitur yang ada di dalam mobil ini masih layak enggak untuk 5 tahun mendatang gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan mulai cek mobil ini, kita akan mulai review singkat mobil ini dari bagian depannya. Oke teman-teman, kalau untuk bagian depan Daihatsu Sigra ini, kalau menurut saya pribadi masih cukup oke lah ya, masih cukup oke dari tampilan depannya, karena untuk lampu utamanya dia sudah LED, walaupun lampu seinnya dia masih bohlam ya, bohlam kuning. Kemudian untuk lampu kabut dia sudah ada, sudah dilengkapi dengan lampu kabut, walaupun lampu kabutnya masih bohlam. Jadi plus minus kawan-kawan. Jadi kalau untuk mungkin lampu bohlam ini di perawatan dia mungkin lebih mudah ya. Jadi tinggal lepas pasang gitu teman-teman. Nah untuk bagian depannya seperti ini, cukup simple, nggak neko-neko, dan sangat fungsional. Kemudian kita ke bagian samping. Untuk peleknya sendiri dia sudah berukuran ring 14 ya teman-teman ya, ring 14. Modelnya ini model sabit ya, mungkin peleknya ini model sabit. Jadi kalau kita lihat dari mundur gitu ya, sekitar jarak 3 meter 4 meter, dia jadi kelihatan seperti sabit kawan-kawan, atau kipas. Nah untuk spionnya untuk tipe R dia sudah sudah electric mirror sama retract. Jadi spion ini sudah bisa dilipat dari dalam, dan bagusnya untuk spion sudah ada lampu sein kawan-kawan. Nah untuk tampilannya seperti ini, dan mungkin sudah nggak asing lagi lah buat kawan-kawan ya. Handle pintu sewarna body, sudah ada talang air untuk tipe R, dan setahu saya untuk Sigra ini mulai dari tipe X dia sudah ada kelengkapan talang air. Oke, cukup simple. Kalau untuk bagian dari depan dan samping, kita bergeser ke bagian belakangnya kawan-kawan. Untuk bagian belakang pun saya rasa Sigra ini cukup simple ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet gitu, ini Sigra sebenarnya sudah cukup value for money ya. Jadi standarnya dia sudah dapat sensor parkir mundur, sudah ada kamera mundur juga, sudah ada wiper belakang, sudah ada spoiler kecil hitam seperti ini sahabat teman-teman semua. Dan yang tidak lupa juga dia sudah dilengkapi dengan shark fin antena. Jadi tampilan mobilnya lebih sporty ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin seperti itu kalau untuk dari fisiknya. Kalau menurut saya pribadi untuk mobil ini dengan tahun sekarang yang 2024 masih sangat layak lah kita beli ya, apalagi untuk teman-teman yang pembelian mobil baru, new car gitu ya. Jadi belum pernah punya mobil, kemudian ingin punya mobil yang pertama gitu ya, karena perawatan mobil ini cukup sederhana gitu ya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Untuk fiturnya cukup sangat standar ya kawan-kawan ya. Dia sudah electric mirror semuanya segala macam, sudah spionnya sudah ini, tombol spionnya sudah retract sama electric mirror. Untuk bagian dalam dia sudah 7 baris penumpang kawan-kawan. Untuk bagian dalamnya juga dia sudah
dilengkapi dengan layar LCD ya kawan-kawannya, standar lah ya. Untuk mobil-mobil zaman sekarang dia sudah dilengkapi dengan layar LCD. Kemudian knob AC-nya masih dia putar-putar model kompor ya kawan-kawan. Kemudian di bawahnya itu ada lekter ya untuk tambahan colokan kalau teman-teman mau tambah kabel cas gitu. Kemudian di dashboardnya ini dia sudah ada tambahan kabel USB lagi kawan-kawan. Jadi untuk fitur ini saya rasa cukup membantu ya. Jadi tidak ada lagi di sini colokan-colokan kabel USB yang mengganggu pandangan kita teman-teman. Nice. Kemudian untuk interiornya, untuk Sigra model terakhir ini tahun 2024 ini, dia warna platformnya sudah warna hitam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin agak gerasa-gerusuk dalam kurang telaten untuk ngelok mobil gitu ya, jadi ini sangat bagus teman-teman. Kemudian juga dari dashboard sudah warna hitam, kursinya juga dia warna hitam, ada bintik-bintik merah ya. Kemudian di sini sudah ada armrest, rem tangan model pesawat gini kawan-kawan. Dan sekali lagi cukup standar kalau menurut saya ya, cukup standar untuk mobil Daihatsu Sigra ini. Dan sayangnya dia belum ada tilt steering kawan-kawan, berbeda dengan kembarannya ya, si Calya gitu. Jadi tergantung selera ya buat kawan-kawan, hanya di sini saja setahu saya perbedaannya. Oke, dia sama begini di dashboard. Selebihnya ada lampu ini di sini, lampu di belakang juga ada. Kemudian sudah ada air sirkulator di bagian tengahnya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke baris kedua. Untuk baris keduanya seperti ini kawan-kawannya, kalau posisinya kursi dilipat ya kawan-kawan. Oke, kita masuk. Ya, kalau menurut saya cukup lah ya untuk keluarga. Oke, seperti ini tampilan baris keduanya kawan-kawan. Di baris kedua juga sudah ada lekter ya, colokan lekter. Kita tinggal beli alatnya dan kita bisa ngecas. Oke, lanjut ke baris ketiga. Nah, sebenarnya kalau untuk baris ketiga ini dia lebih cocok ke anak-anak atau rata-rata yang di bawah tinggi 160 lah kawan-kawan ya. Dia sudah ada konsol box di belakang, di kiri dan kanan. Jadi cukup membantu untuk kawan-kawan yang mungkin lagi rame-rame gitu dan butuh tempat minum gitu ya, tempat minum, tempat snack di sini sudah bisa. Dah cukup lah kalau menurut saya. Nah, itu dia tadi kawan-kawan, kita sudah review singkat mobil ini. Kita sudah lihat sekilas lah tampilan luar dalam mobil ini. Nah, kemudian kita akan coba sedikit ulik gitu ya, mobil ini masih layak nggak kita beli dengan kondisi baru tahun 2024 gitu ya teman-teman ya. Karena kan kita tahu ketika kita membeli mobil baru, perhitungannya kan beberapa tahun ke depan ini masih oke nggak gitu ya kan kawan-kawan ya. Nah, dari segi tampilan kalau menurut saya pribadi mobil ini nggak jelek, nggak juga yang bagus-bagus sekali gitu kawan-kawan, karena mobil ini memang dibuat untuk mobil keluarga gitu kan. Jadi bukan yang terlalu bodinya itu terlalu sporty, meruncing-meruncing, enggak gitu ya. Jadi saya bilang sesuai selera. Kalau menurut saya pribadi, dari tampilan mobil ini mulai dari depan ya, it's okay gitu, masih sangat ya, dengan harga yang di bawah 200 juta ya masih sangat bagus kalau menurut saya. Nah, kemudian juga dari segi fungsinya, fiturnya lah gitu ya, kita katakan fiturnya, mobil ini untuk fitur saya rasa masih cukup standar ya kawan-kawan ya. Dia sudah punya layar LCD touchscreen,
untuk sekarang ya, mobil zaman sekarang kan memang rata-rata keluarannya pasti layarnya sudah touchscreen. Nah, itu sudah cukup bagus kawan-kawan. Kemudian juga untuk spionnya dia sudah electric mirror, sudah retractable mirror juga. Artinya kaca di dalam spion itu sudah bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga spionnya bisa kita lipat otomatis gitu, walaupun dia belum auto ya teman-teman ya. Itu sudah cukup bagus menurut saya, karena banyak juga mobil sekarang yang harganya sudah di atas 200 jutaan tapi belum retractable mirror dia kawan-kawan. Nah, kemudian juga untuk fitur lainnya, untuk Type R ini kan dia sudah ada sensor parkir mundur, sudah ada kamera mundur. Jadi kalau menurut saya sih cukup lah ya, cukup untuk mobil keluarga dengan harga di bawah 200 juta gitu. Nah, kemudian untuk konsumsi bahan bakar mobil ini termasuk tergolong irit ya kawan-kawan ya. Dia punya kapasitas tangki sekitar 36 liter ya kapasitasnya. Kemudian kalau untuk konsumsinya, kalau misalkan kita yang pakai sendiri gitu ya kawan-kawan ya, sebenarnya ini kalau untuk yang manual bisa tembus antara 17 sampai 20 km tergantung kembali ke si pemakai gitu, dan lokasi mobil ini dipakai gitu ya. Kalau mungkin untuk yang jalannya slow-slow gitu ya, jalannya bagus, datar-datar saja, mungkin ini bisa sampai tembus 1:20 km bahkan lebih gitu. Tapi mungkin kalau untuk pemakaian di dalam kota dengan mesin 1200 cc nya bisa jadi konsumsi bahan bakarnya 1:15 sampai 1:17 gitu kawan-kawan. Nah, yang terakhir untuk masalah harga ya kawan-kawan ya. Mobil ini untuk sekarang bisa kita bilang salah satu mobil yang paling masuk, mobil yang murah juga di Indonesia gitu kan, karena masuk kategori LCGC kawan-kawan. Nah, untuk Type R ini sendiri harganya pun masih di bawah 200 juta. Jadi nanti ini mungkin akan berbeda di setiap kota ya kawan-kawannya. Kalau untuk di daerah Pekanbaru sendiri, harga mobil ini OTR-nya 195.800.000. Itu untuk OTR. Sedangkan nanti kan teman-teman masih dapat potongan diskon juga gitu dari dealer pengambilan mobil teman-teman gitu. Jadi kalau menurut saya sih dengan mobil harga 200 juta ke bawah untuk tahun 2024, mobil ini masih sangat layak untuk dibeli gitu. Kenapa? Karena dari segi fiturnya standar cukup untuk yang tidak mau ribet. Kemudian juga dari modelnya tidak terlalu kuno juga. Yang ketiga dari segi harga sangat terjangkau. Bahkan untuk kredit, mobil ini bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman kasih DP di angka 10 juta kawan-kawan. Sama yang terakhir ya, konsumsi bahan bakar mobil ini sangat irit kawan-kawan. Dan itu sudah diakui semua orang gitu kan. Jadi bukan cuma saya saja gitu. Dan juga perawatan mobil ini cukup mudah kawan-kawan. Mungkin itu dulu opini dari saya. Kalau mungkin ada yang mungkin teman-teman tidak cocok atau mungkin ada opini lain, boleh tinggalkan di kolom komentar pendapatnya kawan-kawan. Mungkin sekian dulu, terima kasih.